Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Braces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sama seperti judul yang kalian sudah baca, ini adalah sebuah video pick a card di mana kita akan mencari tahu kira-kira apa ya tema besar atau pesan penting yang mungkin perlu kamu dengar tentang hidupmu di bulan Juli 2024. Nggak kerasa ya udah Juli aja. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kamu dan bisa juga kalau tidak resonate buat kamu. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu atau teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Braces. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian adalah penonton baru dan kamu merasa kamu tertarik untuk nonton video lain dari Lesion Braces supaya kamu nggak ketinggalan notifikasi atau konten-konten menarik lainnya dari Lesion Braces. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, di sosial media lainnya Lesion Braces supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, di depan mata kalian kali ini aku pakai alat bantu mainan buah-buahan. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Take your time. Nggak usah terburu-buru karena kita nggak akan terburu-buru. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, apel. Opsi nomor 2, jeruk. Atau opsi nomor 3, pisang. Apel, jeruk, dan pisang. Apel, jeruk, dan pisang. Oke. Kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di bulan Juli 2024. Kamu bisa pilih antara apel, ini jatuh. Apel, semangat banget nih teman-teman yang pilih apel, energinya kayak kuat banget. Apel, jeruk, dan pisang. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau buat teman-teman yang pilih apel. Kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang bulan Juli 2024. Sih, tadi aku bilang kan semangat banget kalian karena aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 1 dari aku masih intro, teman-teman yang pilih apel, kamu tuh mungkin lagi di titik yang kamu antusias banget sama hidup, kamu antusias dan semangat banget untuk there's something new you would like to try. There's something new you would like to experience. Ada hal-hal atau ada pengalaman-pengalaman baru yang kamu mungkin pengen coba atau kamu tertarik coba. Bottom of deck ada Four of Swords tapi aku rasa kalian di bulan Juli itu perlu diingatkan kalau misalnya punya harapan, punya ambisi, punya keinginan, punya target, bahkan punya ekspektasi, itu baik dan nggak apa-apa. It's okay to have big dreams, it's okay to have big goals, tapi pastikan kamu bisa mengerjakan dan kamu bisa mencoba apa yang mau kamu coba dan apa yang mau kamu lakukan. Dikerjainnya dengan teliti, dengan rapi, dengan seksama, dengan detail, dengan rapi supaya kamu nggak keteteran atau supaya kamu nggak kecapean juga. Karena di sini aku rasakan kalian ini kamu tuh lagi semangatnya banget, kamu lagi ambisiusnya banget, kamu lagi bergairahnya banget. Mungkin kamu lagi punya banyak goals, kamu lagi punya banyak mimpi, kamu lagi punya banyak target, kamu lagi punya banyak rencana yang ya pokoknya aku pengen rencana itu jalan. Pokoknya aku pengen target dan harapan aku tuh jalan.
Tapi beberapa kali dalam sesi reading ini, padahal aku tuh sebetulnya baru bangun, aku nggak sengaja kebangun jam 3 pagi, makanya aku feeling kayak pengen konten aja deh. Dan dibilang aku capek, dibilang aku ngantuk enggak, tapi dibilang aku kelelahan juga enggak. Cuman gini, lihat kartu kamu, di sini ada Page of Swords dan ada Four of Swords. Aku rasa kalian perlu berhati-hati dalam time management, perlu berhati-hati dalam pengelolaan waktu, perlu berhati-hati dalam mengelola waktu kamu dan kesibukan kamu. Supaya pekerjaan kamu dan aktivitas kamu nggak nantinya malah keteteran. Because I've told you, you have so many things that you wanna try. You have so many things that you wanna accomplish. You have so many things that you wanna learn. Mungkin kalian tuh lagi semangatnya atau lagi pengen mencoba banyak hal baru, entah itu lagi pengen coba dating lagi, atau kamu lagi pengen coba hobi baru lagi, atau kamu lagi pengen coba untuk mengeksplor hidup dan mengeksplor dunia, kamu lagi pengen mencoba untuk keluar zona nyaman kamu lagi pengen coba mungkin belajar bahasa baru atau mencoba sesuatu hal yang ya kemarin kamu nggak punya waktu atau nggak punya ruang atau nggak punya tenaga buat coba itu semua. Kalau aku diam, aku menghilang. Tapi ini tuh vibes-nya seperti Ariel, Princess Ariel di Little Mermaid, yang dia ngelihat daratan dan dia ngelihat dunia di luar dari lautan. Dan dia pengen coba untuk keluar dari dunia itu. Dia pengen coba untuk keluar dari comfort zone-nya. Nah, kalian nih di bulan Juli tuh akan merasa seperti I wanna try, I wanna explore, I wanna learn, I wanna expand, I wanna move. Kalian akan jadi lebih aktif sih. Entah aktif secara fisikal, misalnya kayak kamu tertarik buat olahraga, atau kamu tertarik mencoba olahraga yang kemarin-kemarin kamu takut buat coba atau belum sering coba, atau kamu akhirnya tertarik untuk, ya seperti aku bilang tadi, mencoba hobi atau mencoba untuk dating, kenalan sama orang baru, belajar di komunitas baru, berinteraksi dengan orang-orang baru yang kemarin-kemarin tuh for whatever reason you might have just missed it. Entah untuk alasan apapun kamu nggak dapat kesempatan itu. Tapi kamu tuh seakan dapat suntikan energi atau bahkan suntikan dana dan suntikan motivasi untuk kamu ya udah sekarang coba aja. Sekarang lakuin aja. Sekarang jalanin aja. Karena pengalaman-pengalaman yang akan kamu jalani di bulan Juli ini tuh akan membuat kamu jadi lebih terinspirasi, jadi lebih termotivasi, jadi lebih semangat buat keluar dari comfort zone, jadi lebih semangat buat keluar dari zona nyaman kamu, jadi lebih semangat buat melakukan suatu hal yang gak pernah kamu coba. Oh my god, aku baru nyadar satu hal. Kalau kalian sadar, ini tuh aku play di background, aku play lagu soundtracknya drama Korea Lovely Runner. Dan ini drama baru sih kayaknya, cuman aku baru sempat nonton. Dan salah satu karakter utamanya itu ada Byun Usok, yang sebetulnya aku udah nyadar presence-nya Byun Usok ini dari Record of Youth, dramanya dia sama Park Bo Gum. Cuman karena aku juga sibuk ya dan aku jarang nonton drama, aku inget kok pas aku nonton Record of Youth di 2020 mungkin atau 2021, pokoknya sebelum Park Bo Gum wamil seingat aku nonton drama Record of Youth dan aku nyadar ini Byun Usok nih actingnya bagus. Cuman aku nggak merhatiin drama-drama dia setelahnya.
Singkat cerita adalah, nggak sengaja aku lihat trailernya di YouTube. Dan aku mikir, kok dia sekarang makin bagus ya aktingnya? Ya udah deh, coba lagi deh. Dan ternyata ini drama yang menurutku menarik. Dan it's a fresher air. It is bringing fresher energy gitu lah. Nah, mungkin um, kamu akan tertarik melakukan suatu hal yang kemarin-kemarin entah kamu suka tapi kamu dulu nggak punya banyak waktu untuk melakukan itu, tapi ternyata sekarang ketika kamu coba lagi itu malah entah itu kasih kesempatan buat kamu dapat peluang kerja baru atau kasih kesempatan buat kamu mencoba hal-hal baru. Dan hal-hal yang kamu coba di bulan Juli ini aku bisa bilang that's gonna make you feel a whole lot happier, a whole lot more fulfilled. Hal-hal yang kamu lakukan di bulan Juli ini tuh akan buat kamu bisa ngerasa lebih hidup, lebih enjoy, lebih bahagia, dan lebih semangat lagi menjalani hidup. Karena mungkin ternyata nggak sadar, teman-teman yang pilih nomor 1 ini, teman-teman yang pilih Apple, mungkin kamu kemarin-kemarin sejauh ini di sepanjang 2024 kamu ngerasa, Kak, tapi hidupku udah banyak masalah banget, Kak. Aku udah banyak kerjaan, aku capek, aku kurang memperhatikan diriku, aku merasa kurang ini, kurang itu, aku kecapean, Kak. And it's gonna be your time to rest. Ini akan jadi waktu dan momentum yang baik buat kamu betul-betul beristirahat. Which is nice. Karena aku rasa kamu akan meluangkan waktu untuk lebih melakukan hal-hal yang kamu suka. Dan nantinya, waktu yang kamu luangkan ini, itu akan mengisi lagi ulang motivasi kamu, semangat kamu untuk hidup, dan membantu kamu mengevaluasi apa sih yang berharga buat kamu, apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka dalam hidup kamu. Dan mungkin malah akan membantu kamu menyadari bakat, talenta, potensi, atau hal-hal yang selama ini kamu gak sadari. Beberapa di antara kalian, kalau memang kamu udah punya rencana untuk promil atau program kehamilan, entah kenapa aku rasa di akhir Juli banyak di antara kalian yang akan dapat informasi atau berita tentang kehamilan atau berita tentang pregnancy, atau ada orang sekitar kamu yang hamil. Air sign, open-mindedness, objectivity, and learning. Tadi aku bilang kan, ada suatu tentang belajar sih ini. Entah kamu belajar, ambil kursus, atau mempelajari hal baru yang nantinya dalam prosesnya kamu akan menikmati itu. Opposition, imbalance, a point of tension, and a power struggle. Tadi aku bilang kan, mungkin selama ini tuh kamu ada masalah atau ada problems yang kamu jalani, ada kamu ngerasa jenuh. Banyak di antara bottom of deck-nya ada Sagittarius, tapi reverse. Banyak di antara kalian yang mungkin sejauh ini ya, sepanjang 2024 tuh kamu udah mulai ngerasa kayak capek, jenuh, bosan, hidupnya kok gitu-gitu aja. Tapi mungkin kamu akan tertarik buat mencoba hal-hal baru, belajar hal-hal baru, melakukan suatu hal di luar comfort zone kamu. Dan akhirnya yang tadinya kamu cuman misalnya nunggu cuti, nunggu dikasih waktu istirahat, nunggu ini, nunggu itu, sekarang jadi kamu yang lebih memberanikan diri. Misalnya kamu tegas, kamu bilang, aku pengen cuti, aku pengen istirahat, aku pengen traveling, aku pengen ambil kelas ini, aku pengen join komunitas itu, aku pengen nonton drama lagi, aku pengen kasih kesempatan untuk diriku beristirahat. Dan aku ingin merubah habit aku ingin merubah mindset aku ingin bertumbuh, aku ingin merubah gaya hidup aku gak pengen berantakan lagi, aku pengen lebih rapi, aku pengen lebih disiplin. Atau seperti aku bilang tadi, mungkin di antara kalian yang memang sudah promil, dan tadinya kemarin-kemarin kamu ngerasa gaya hidup kamu gak sehat, di bulan Juli itu kamu akan lebih tertarik buat tegas menentukan, oke, aku harus lebih disiplin mengganti gaya hidup aku kalau aku ingin menjadi seorang ibu atau ingin menjadi seorang ayah. Ada keputusan penting di bulan Juli yang akan kamu buat, dan keputusan ini tuh sifatnya long term, sifatnya jangka panjang, tapi kamu gak akan ngebuat keputusan ini karena tergesa-gesa atau terpressure atau karena tekanan atau karena terburu-buru.
Tapi kamu akan membuat keputusan ini memang karena kamu sadar, it is time for me to do this. Udah waktunya. Aku balik ke contoh kasus tadi, yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Weekend kemarin aku mulai nonton drama si Love the Runner, karena sebetulnya weekend kemarin atau akhir pekan kemarin tuh aku sempat sakit, aku sempat bed rest karena kecapean, dan karena aku bener-bener harus istirahat. Di situ akhirnya aku mulai kayak, ya udah deh, mumpung ada waktu istirahat, sekalian aja nonton lagi. Dan ternyata aku merasa ya selain dramanya bagus dan ceritanya tuh seru, ceritanya menginspirasi aku juga untuk bikin konten ini juga. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kalian di bulan Juli 2024. Waktu entah untuk istirahat, atau untuk jeda, atau untuk mempelajari hal-hal baru, atau untuk kamu bersosialisasi, sebutlah masa tenggang atau masa tenangnya kamu nanti di bulan Juli ini, malah akan menginspirasi kamu untuk meloncat dan melambung lebih tinggi lagi, melakukan perubahan yang lebih, it strengthens you. Itu akan menguatkan kamu dalam cara apapun. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau pilih Apple. Kasih tahu aku dong, kalian mungkin sebetulnya lagi tertarik belajar apa sih, atau lagi tertarik mungkin mencoba hobi apa, atau kamu lagi tertarik melakukan apa. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ternyata kamu tuh sebetulnya punya kok tenaganya, niatnya, motivasinya untuk mencoba itu akhirnya di bulan Juli 2024 ini. Tapi aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau opsi Apple, karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau teman-teman yang pilih jeruk. Apa ya yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang bulan Juli 2024? Oh, Ten of Swords, Six of Swords, Seven of Cups, the World, decision. You need to make your own decisions. The Empress, bottom of deck ya. Aku menghilang bukan berarti aku diam, bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Tapi di bulan Juli aku bisa bilang sebetulnya teman-teman yang pilih opsi nomor 2 nih agak heavy ya, agak berat energinya. Not in a bad way. Aku cuma ngerasa ada yang perlu kalian lepaskan di bulan Juli, dan it is the time for you to let go of that. Ini waktu yang tepat, ini waktu yang baik untuk kamu akhirnya benar-benar kasih titik dan benar-benar melepaskan apa yang perlu kamu lepaskan. Mungkin banyak di antara kalian yang ngerasa kayak, tapi kalau aku ngelepaskan itu, kalau aku ngelepasin itu, will I ever get anything better than that? Will things be better? Karena kamu tuh udah kelamaan menanggung entah itu beban pikiran negatif, ketakutan, atau bayang-bayang masa lalu, atau beban overthinking yang it should not be there anymore. Ini nggak perlu kamu bawa berlarut-larut. Ibaratnya tuh kayak Tuhan dan semesta pengen bilang, udah yuk, taruh bebannya, taruh cooknya, lepasin bebannya, lepasin cooknya, dan waktunya buat jalan lagi. Lepasin ketakutannya, lepasin kekhawatirannya, lepasin overthinkingnya, lepasin kebiasaan negatifnya. Jalan lagi, kamu berhak buat bahagia kok, kamu berhak buat damai. Aku nggak tahu apakah yang perlu kamu lepaskan ini mungkin memang ada kaitan dengan subjek atau orang yang pernah menyakiti kamu dari masa lalu, tapi memorinya masih kamu bawa-bawa terus, atau ekspektasi maupun harapan terkait subjek, orang, individu, atau apapun. Sedangkan kamu tahu, jauh di dalam lubuk hati kamu tuh, kamu tahu kalau misalnya ya itu udah bukan suatu hal yang bisa kamu harapkan lagi. Itu adalah suatu hal yang udah gak bisa kamu paksakan, gak bisa kamu kejar, karena ya udah,
satu, itu mungkin bukan buat kamu, atau dua, masanya udah selesai. Somehow energi kamu tuh mengingatkan aku sama ada sebuah kejadian friendship breakup atau aku berpisah dengan orang-orang yang aku anggap teman itu di akhir 2021. Aku sayang banget sama teman-temanku itu. Aku sayang banget sama orang-orang itu. Karena aku rasa kita kenal sudah cukup lama, tapi saat itu memang sebetulnya aku udah punya feeling dari pertengahan tahun 2021 kalau ini kita waktunya udah selesai di sini. Peran kita dalam hidup masing-masing udah selesai di situ. Tapi aku ingat ada masanya juga dulu aku memaksakan karena aku pikir masa sih Tuhan, masa sih semesta, masa sih universe kita nggak temenan lagi. Padahal ya memang udah waktunya selesai. Tapi aku sempat memaksakan diri. Nah, ujungnya berpisah nggak? Berpisah. Dan aku sadar kalau aku masih memaksakan diri sampai sekarang berteman dengan orang-orang yang seperti itu, ya kita nggak akan sama-sama bertumbuh. Aku nggak akan bertumbuh dan dia nggak akan sama-sama bertumbuh. Yang ada kita malah akan jadi seperti benalu yang merusak progres satu sama lain karena ketergantungan. Nah, aku rasa di dalam hidup kamu juga ada yang mungkin sadar atau nggak sadar, kamu sudah terlalu lama melekat atau terlalu you've been too attached to something or someone. Kamu sudah terlalu melekat terhadap sesuatu hal atau sesuatu harapan atau seseorang, dan kemelekatan yang kamu rasakan ini atau attachment yang kamu rasakan ini ujungnya malah nyakitin kamu, ujungnya malah ngecewain kamu. Dulu kalau kalian ngikutin Lesion Basis dari lama, kamu pasti tahu kalau misalnya aku sempat dibully beberapa kali zaman sekolah. Selain karena akhirnya aku sadar ya itu bagian dari karmaku. Toh written in my birth chart, aku perlu melewati banyak isu tentang pertemanan supaya aku bisa memilih dengan selektif mana teman-teman yang layak aku pilih. Tapi itu di kasusku. Nah, di kalian pun seperti itu juga. Aku rasa memang kamu perlu melewati fase overthinkingnya ini. Kamu perlu melewati fase sakit yang memang perlu kamu jalani dalam melepaskan ini. Melepaskan hubungan yang beracun mungkin, atau melepaskan diri dari pekerjaan yang beracun, melepaskan diri dari situasi yang cuma nyakitin kamu, atau melepaskan diri dari kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain, atau melepaskan diri dari sikap atau habit kamu ngerasa kurang berbakat, kurang berdaya, kurang ini, kurang itu, terus kamu ngerasa kurang, jadi takut buat mencoba. Nah, di kasusku, karena aku pernah dibully dan aku rasa nggak punya temen, itu yang bikin aku di 2021 tuh terlalu attach atau terlalu melekat sama teman-teman yang aku ceritakan tadi, yang ujungnya kita friendship breakup, yang ujungnya kita berpisah. Karena aku takut kalau aku pisah dari mereka, aku nggak bakalan punya teman-teman lain. Atau aku takut ketika aku pisah dari mereka, aku nggak akan punya teman-teman yang lebih sehat, teman-teman yang lebih baik. Padahal kenyataannya nggak gitu. Toh buktinya di 2022, nggak lama setelah friendship breakup yang aku alami di 2021 itu, Tuhan dan semesta mengirimkan lebih banyak teman-teman dan koneksi yang aku bisa bilang lebih sehat. Teman-teman dan koneksi yang lebih suportif. Teman-teman dan koneksi yang lebih pengertian, lebih penyayang, lebih ada dan lebih hadir, lebih peka gitu loh buat aku. Mereka lebih memahami aku. Hanya saja ya, akhirnya aku sadar, seiring waktu aku sadar aku perlu ngelewatin sakit-sakitnya perpisahan dengan teman, sakit-sakitnya dikhianati oleh teman, karena kalau aku nggak melewati itu, belum tentu aku bisa menghargai teman-teman baruku dan apa yang sudah semesta, apa yang sudah Tuhan sediakan di masa depan dengan lebih baik dan dengan lebih bijaksana. Dan ini yang aku rasakan buat kalian. Karena bottom of deck kamu udah di Empress, lalu ada The World, ada Seven of Cups. Di bulan Juli tuh memang mungkin Tuhan dan semesta mau memisahkan kamu dalam cara apapun dari hal-hal atau situasi yang it's no longer serving you, atau dengan hal-hal dan situasi yang sebetulnya cuma bikin kamu sakit aja, cuma bikin kamu kecewa aja, supaya ibaratnya tabirnya atau tirainya atau kebenarannya itu dibukakan. Supaya Tuhan dan semesta mau bikin kamu sadar dan bikin kamu lihat
Mana sih hal-hal yang memang sebetulnya baik buat kamu dan mana yang tidak. Mana hal-hal yang kamu butuhkan dan mana yang tidak. Mana yang betul-betul mau kamu kejar dan mana yang tidak. Mana teman-teman yang sehat dan mana yang tidak. Mana pekerjaan yang memang baik buat kamu dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Pasangan seperti apa, hubungan asmara seperti apa, pacar seperti apa yang kamu mau dan mana yang tidak. Suami atau istri seperti apa dan bagaimana cara kamu mengusahakan hubungan yang lebih sehat dan mana yang tidak. Kamu mau menjebak dirimu dalam situasi yang toksik atau tidak. Nah, aku rasa ini adalah suatu hal yang you cannot run away from it anymore. Kamu gak bisa lari lagi dari, dalam tanda kutip sebutlah, kamu gak bisa lari lagi dalam pelajaranmu, dari pelajaran kamu. Dan kamu harus ambil keputusannya. Kamu harus menentukan, what do you want? Apa yang kamu mau? The moon sih. Oh iya ya. Di tanggal 4 dan tanggal 5 Juli itu mau ada new moon di Cancer. Taurus, see, I've told you. Dan new moon di Cancer ini dampaknya bukan cuma teman-teman yang zodiaknya Cancer aja atau sun sign-nya Cancer aja, tapi pasti akan kena ke semua orang. Tergantung Cancer, elemen Cancer ada di mana di birth chart kamu. Perhatikan juga moon sign kamu apa, dan moon sign kamu ada di house yang keberapa. Karena aspek-aspek Cancerian dan aspek-aspek moon sign kamu itu akan kena banget. Tapi aku bisa bilang bulan Juli itu akan jadi bulan yang mungkin cukup emosional, entah dalam cara positif atau dalam cara negatif. Bukan berarti kamu bakalan nangis-nangis atau baper atau marah-marah, aku rasa malah enggak sih. Mungkin kalaupun kamu akan menangis ya di bulan ini, bukan karena Tuhan atau semesta jahat, tapi malah lebih ke kamu akan menangis dengan haru karena kamu sadar, oh, Tuhan tuh masih ngejagain aku dari hal-hal yang jahat loh. Tuhan masih ngelindungi, si Jupiter nih. Tuhan masih ngejaga aku loh dari hal-hal yang setelah ujungnya merugikan aku loh. Batu Merdeka Fire, confident, optimism, passion, and bravery. Karena apapun yang terjadi di bulan Juli, itu nantinya malah akan semakin menyalakan lagi semangat kamu dan gairah kamu dalam hidup. Kalau mungkin kemarin-kemarin ya, kamu sempet tiba di titik saking kamu udah mulai ngerasa hopeless, saking kamu udah mulai ngerasa desperate, saking kamu udah ngerasa putus asa sama hidup, saking kamu ngerasa kayak kehilangan arah karena entah kamu takut kehilangan orang, kamu takut kehilangan pekerjaan, atau kamu takut kehilangan apapun. Kamu jadi kayak nggak kenal sama dirimu sendiri, nggak kenal sama potensimu. Tapi ketika akhirnya di bulan Juli, Tuhan dan semesta memaksa kamu untuk kasih titik, tutup buku atas hal-hal atau atas situasi yang it's no longer serving you, itu udah nggak lagi menguntungkan buat kamu, itu udah nggak lagi membahagiakan buat kamu. Dan ketika akhirnya kamu tutup buku dan kamu kasih titik buat hal-hal yang udah nggak selaras lagi, nah di situ, when one door closes, another door opens. Ketika kita menutup pintu untuk suatu hal yang itu udah nggak selaras lagi buat kita, ketika kita nutup pintu untuk hal-hal yang udah nggak layak lagi untuk dipertahankan, di situ Tuhan dan semesta buka pintu buat hal-hal yang lebih membahagiakan. Karena di sini aku lihat kalian pun akhirnya akan sadar kalau misalnya ya you deserve better and you want better. Kamu akan sadar kalau misalnya ya kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Dan karena kamu menginginkan suatu hal yang lebih baik lagi, kamu sadar kamu harus membuka ruang dan kamu harus membuka diri untuk hal-hal yang lebih baik lagi. You have to make room for anything new. You are ready for anything new. You are ready for everything that's better than what you have probably expected. Kamu udah siap kok untuk sebutlah mendapatkan dan menerima hal-hal yang bahkan jauh lebih baik dari apa yang kamu duga sebelumnya. Serius.
Aku rasa tema buat bulan Juli buat kalian itu adalah kesabaran kamu akan berbuah manis. Kesabaran, kegigihan kamu akan berbuah manis. Dan kamu tuh juga bisa jadi lebih tegas, jadi lebih konsisten, menentukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu nggak mau. Balik ke contoh kasus aku ya. Setelah perpisahan dengan friendship breakup di 2021 itu, sampai sekarang, aku rasa aku pun juga jadi lebih tegas memilah dan memilih, menyeleksi mana teman yang benar-benar teman dan mana yang bukan. Mana orang-orang yang pantas aku jadikan teman dan mana yang bukan. Dan mana koneksi yang sehat buat aku dan mana yang tidak. Mana hal-hal yang aku mau dan mana yang tidak. Dan karena aku jadi lebih tahu apa yang aku mau, lebih mudah juga buat aku menarik apa yang aku mau atau memanifestasikan apa yang aku mau. Karena aku tahu apa yang aku nggak mau. Dan karena aku tahu apa yang aku mau dan apa yang aku nggak mau, otomatis aku akan lebih mengarahkan intentionku, niatku, dan hatiku untuk berfokus pada apa yang memang mau aku prioritaskan. Nah, kalian pun akan seperti itu. Aku rasa ketika akhirnya kamu nanti bisa melepaskan nih ketakutannya, energi negatifnya, orang-orang negatifnya, kebiasaan kamu overthinking. Kebiasaan kamu overthinking, kebiasaan kamu meragukan diri, atau bahkan energi, vibrasi, dan lingkungan yang gak sehat lagi, you will realize and you will see that it's easier for you to attract what's really meant for you. Kamu akan sadar kalau gampang kok, sebetulnya gak susah buat kamu menarik apa yang memang takdirkan buat kamu. Entah kenapa aku rasa loh, lucunya adalah banyak nih yang diantara yang pilih nomor 1 dan nomor 2 yang somehow kalau kamu memang sudah mengharapkan kehamilan atau memang merencanakan kehamilan atau pregnancy, banyak diantara kalian yang punya potensi hamil, terutama menjelang minggu kedua sampai minggu akhir bulan Juli 2024. Tapi bisa jadi ini antara kehamilan ide atau memang kehamilan bayi ya, baby. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau teman-teman yang pilih opsi jeruk. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian penonton baru dan kamu suka, jangan lupa untuk subscribe ya. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, karena nomor 2 sudah atau yang jeruk sudah, kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang, kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di bulan Juli 2024. What will happen to your life to anyone who chose bananas? Oh, tadi aku lihat ada tower sih, tapi keluar nggak ya ada towernya? Oke, ada 5 of swords. Kalian kenapa nih yang pilih nomor too much? Tapi kalian kenapa nih? Mungkin kalian ada yang baru dapat informasi yang aku bisa bilang cukup mengejutkan. But it's not bad. Ini vibes-nya agak kayak mirip nomor 2 ya. Mungkin ada yang perlu dengar opsi nomor 2 kah? 3 of Cups. Ini kamu dapat kartu lebih banyak dari yang lain, tapi it's okay. Bottom mereka ada Hierophant. Dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Cuman tiba-tiba aku mendengar kalimat, kenapa aku sih Tuhan? Kok aku ngalamin ini? Why do I experience this? Why am I experiencing this? Kenapa aku ngalamin ini? Kenapa aku ngelewatin ini? Emang salah aku apa? Emang kurangnya aku apa? Tapi it's not a bad thing lah. Aku nggak tahu. Ini general reading ya. Dan mungkin memang banyak yang pilih opsi nomor 3. Tapi yang aku rasakan lebih ke whatever that you guys might have experienced recently, it is meant to happen that way. It is meant to show you what you're worthy of and what you deserve.
apapun yang kamu lewati di masa lalu, yaitu memang ada untuk menunjukkan ke kamu apa yang perlu kamu jalanin, apa yang perlu kamu lewatin. Kalau kalian ada yang tahu dan ada follow aku di Instagram aku pribadi, kalian mungkin tahu kalau misalnya di belakang taraf, di belakang Lucian Prestige, kadang aku tuh juga suka bikin konten-konten lain, misalnya kayak konten tentang fashion atau konten tentang make up. Dan di bulan Juni kemarin tuh, di bulan Juni 2024, ini kita ambil contoh kasus ya. Karena di bulan Juni 2024 tuh aku agak padet ya, selain aku ngurusin konten-konten astrologi misalnya, aku juga padet sama aku ikut aku collab dengan beberapa orang untuk bikin beauty related contents lagi. Jadi modal makeupnya. Jadi modal makeup artist. Nah, untuk portofolionya mereka. Karena aku mau dan karena aku tertarik. Tapi mungkin karena aktivitasku di bulan Juni itu padat banget ya. Bener-bener sepadat itu. Tiba-tiba kemarin beberapa hari lalu tuh aku ngedrop. Di akhir Juni 2024 aku ngedrop dan aku sakit. Padahal sebetulnya aku udah punya rencana mau keluar kota. Dan aku udah punya rencana misalnya mau nonton basket lagi, aku pengen ice skating lagi, adalah aktivitas-aktivitas yang aku pengen lakukan, tapi nggak bisa aku lakukan, bahkan aku harus cancel meeting ketemu sama teman-temanku karena sakit. Nah, di situ tuh aku sempat mempertanyakan kayak, Tuhan, kok aku dibikin sakit sih, padahal aku lagi ngerasa baik-baik aja. Tapi di situ akhirnya aku sadar, aku tuh lagi kena upper limit problems. Kalian ada yang pernah dengar tentang upper limit problems nggak? Upper limit problems itu adalah sebuah filosofi yang diperkenalkan dan dijelaskan oleh penulis bukunya The Bigger Leap. Penulis buku namanya Gay Hendricks. Dan Gay Hendricks tuh menjelaskan kalau misalnya upper limit problem itu adalah situasi di mana kita sebagai manusia, kita sebagai orang, bisa di tengah kondisi kita yang baik-baik aja, tiba-tiba kita ngerasa sakit lah, atau kita ngerasa insecure, kita ngerasa minder, kita ngerasa takut. Tapi malah kita nggak melakukan sesuatu hal yang melampaui ketakutan-ketakutan atau kelemahan kita. Nah, aku sadar saat itu kalau sebetulnya ketika aku mendadak dibuat sakit, itu adalah ketakutanku yang mulai muncul dan bikin aku sakit, bikin aku ngerasa lemah, selain karena memang akunya mungkin overworking, tapi aku kena upper limit problemsku di bulan Juni, dimana aku rasa, tunggu. Kalau gue terlalu sering muncul, kalau gue terlalu sering konten, nanti orang ngomongin aku nggak ya? Nanti orang begini nggak ya? Nanti orang begitu nggak ya? Padahal sebetulnya aku enjoy, padahal sebetulnya aku menikmati prosesnya. Nah, dan aku dikelilingi dengan orang-orang yang juga suportif sama aku. Aku rasa bulan Juli, kalian mungkin juga ada yang lagi kena upper limits problems kamu juga. Kamu mulai kena titik-titik di mana kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa minder, kamu ngerasa mulai unworthy, atau kamu mulai ngebandingin diri sama orang lain, kamu ngerasa kamu kurang, atau kamu ngerasa kayak, Tuhan, kok aku kena masalah ini ya, kok aku kena masalah itu ya. Padahal masalah yang Tuhan kasih itu atau cobaan dan ujian yang lagi kamu perlu lewati ini adalah caranya beliau, caranya Tuhan, caranya semesta untuk menunjukkan ke kamu kalau oke, kamu bener-bener mau gak ngelakuin itu, kamu enjoy gak ngelakuin itu, kamu happy gak ngelakuin itu, atau kenapa sih kamu ngebandingin diri sama orang lain, kenapa kamu melakukan hal yang gak seharusnya kamu lakukan. Karena aku bisa bilang di bulan Juli tuh bakalan banyak selebrasi loh, bakalan banyak pintu-pintu batu loncatan yang mungkin batu loncatan dan selebrasi ini itu akan membuka kamu ke banyak peluang-peluang baru.
akan membuka kamu ke banyak kesempatan-kesempatan baru. Entah itu dalam bentuk kolaborasi dengan orang lain, atau dalam bentuk Tuhan dan semesta menunjukkan, oh kamu ternyata masih punya bakat ini loh, kamu masih punya talenta ini loh, kamu masih punya bisa nyoba ini loh, kamu masih bisa nyoba bisnis ini, kamu bisa coba bisnis itu, kamu bisa kenalan sama orang ini, kamu bisa dating sama orang itu, kamu bisa membuka diri buat hal ini. Kalau kamu nggak takut, kalau kamu nggak ragu, kalau kamu nggak minder, kalau kamu nggak insecure, ibaratnya there are so many things that you could have tried if you're able to step out of your comfort zone. Ibaratnya bulan Juli itu akan jadi momentum dimana kalau kamu bisa keluar dari ketakutan-ketakutan kamu dan pikiran-pikiran negatif kamu atau perasaan seakan kamu tuh diperhatiin, atau kamu yang paling dikepoin, atau orang tuh banyak yang gak suka sama kamu. Segala bentuk pikiran negatif thinking yang kamu miliki itu, kalau kamu berhasil untuk mendamaikan dirimu dari pikiran negatif itu, you're gonna live a whole lot happier life. Aku nggak tahu apa juga trigger, apa juga pemancing yang buat teman-teman yang pilih nomor 3 tuh jadi gampang overthinking dan gampang negative thinking. Tapi kamu di bulan Juli akan sadar kalau misalnya ya segala pikiran negatif kamu itu nggak berlandaskan, nggak make sense. Ada kartu Aries, ada North Node, Independence, Bravery, and Patience. Lalu ada South Node, see? Bottom of deck-nya ada 12th house, tapi reverse tadi. Spirituality, Transcendence, Karma, Sacrificial Service, and Healing. Aku balik ke cerita contoh kasus saat aku sakit beberapa hari yang lalu. Aku sadar sebetulnya setelah aku sakit itu, aku sadar kalau misalnya waktuku buat sakit itu adalah waktuku buat resting. Waktuku buat isi lagi bensin diriku, dan waktuku untuk akhirnya memberanikan diri jujur sama diriku sendiri dan tanya, aku tuh kemarin beneran takut, beneran overthinking, beneran minder, atau apa sih? Aku kenapa sih? Aku kurang apa? Atau aku kurang memperhatikan tubuhku dan diriku di mana? Apa yang bisa aku improve? Apa yang bisa aku evaluasi? Karena aku sadar aku enjoy menjalani bulan Juniku, gitu. Nah, bulan Juli buat kalian itu akan jadi momen wake up call di mana kamu perlu menentukan. Ada kartu North Node dan South Node di sini. I love this so much. Kamu perlu memberanikan dirimu untuk tanya, aku tuh mau ngapain? Apa yang aku tuju? Apa yang aku kejar? Apa yang aku harapkan? Apa yang mau aku perjuangkan dalam hidup? Apa yang pengen aku usahakan? What do I want? What do I really want? Karena di sini yang aku lihat, kamu tuh pengen hubungan yang lebih sehat, teman-teman yang lebih pengertian, kamu pengen kebahagiaan, kamu pengen mungkin peluang buat traveling, peluang buat mungkin kerja di luar negeri, atau belajar sekolah studi ke luar negeri, kamu pengen orang-orang yang lebih sayang sama kamu pengen dikelilingi dengan orang-orang yang lebih suportif, kamu pengen jadi lebih kreatif, kamu pengen lebih ekspresif. Banyak banget ya teman-teman yang pilih nomor 3, yang pilih pisang. Kamu tuh punya banyak keinginan. Tapi yang perlu kamu siapkan itu adalah bravery, courage, and confidence. Dan dalam cara apapun, aku nggak tahu, karena ini general reading. Tapi yang aku rasakan adalah di bulan Juli itu semesta akan provide, semesta akan menyediakan ke kamu, akan menyediakan buat kamu keberanian, ketegasan, dan inisiatif untuk, ya udah coba aja apa yang mau kamu coba. Contohnya, beberapa hari lalu tuh suaraku masih batuk, tapi hari ini aku memutuskan, ya udah aku mengonten, aku kangen ngonten, aku pengen aja buat konten tentang bulan Juli, tentang apapun pesannya, apapun yang perlu aku sampaikan, aku ngonten aja dulu. Terlepas nanti mungkin apakah banyak yang nonton atau enggak, tapi aku pengen jadi berkat aja, aku pengen sharing aja dulu. Dan itu yang akan kalian hadapi di bulan Juli. Itu contoh kasus ya. Mungkin di antara kalian ada yang tertarik buat
jadi content creator, atau di antara kalian ada yang tertarik buat mungkin beneran pengen traveling atau beneran pengen mencoba suatu hal yang kamu nggak pernah coba sebelumnya. Misalnya kayak aku, tertarik modeling lagi. Atau kamu akhirnya tertarik buat hangout, nongkrong, jalan ke kota sahabat kamu yang tinggal jauh dari kamu. Atau kamu tertarik buat ada banyak kejutan membahagiakan kok sebetulnya yang akan terjadi dalam bulan Juli ini buat kamu. Entah kamu akhirnya punya kesempatan buat pulang kampung, atau rekonsiliasi, berdamai sama keluarga, dan kamu akhirnya melihat kalau keluarga kamu tuh juga sayang sama kamu, keluarga kamu juga peduli sama kamu, banyak orang-orang yang sayang dan peduli sama kamu, banyak orang-orang yang perhatian sama kamu. Tapi aku rasa bulan Juli itu akan menunjukkan kalau pikiran-pikiran negatif kamu tuh nggak berlandasan, nggak punya landasan, nggak punya alasan yang they're not meant to be there. Kalian ada yang nonton film Inside Out nggak yang kedua? Nah, aku baru nonton itu juga di bulan Juni. Ini spoiler, tapi di film Inside Out itu ada cerita tentang anxiety atau kecemasan. Nah, bulan Juni, mungkin akhir-akhir ini ya, mungkin dari 2024, sepanjang 2024 atau sampai sekarang, kamu tuh sering ngerasa cemas. Tapi bulan Juli 2024 akan menunjukkan ke kamu kalau kecemasan kamu tuh nggak beralasan jelas, dan you're not meant to feel anxious. You're not meant to feel those anxiety. Kamu nggak ditakdirkan dan nggak seharusnya terjebak dalam kecemasan itu, karena kalau kamu terus-terusan terjebak dalam kecemasan itu, malah kamu kehilangan kesempatan untuk melihat banyak hal yang bisa buat kamu bahagia, banyak hal yang bisa kamu syukuri, banyak hal yang bisa kamu coba. Aku rasa banyak selebrasi, banyak perayaan, mungkin kamu banyak traveling, atau kamu banyak jalan-jalan, atau kamu banyak networking, kamu banyak berinteraksi sama orang. Dan apapun yang terjadi di bulan Juli, percayalah, karena di sini ada South Node dan ada North Node, it may feel pretty karmic. Apapun yang terjadi di bulan Juli itu bakalan keras seperti semesta memaksamu keluar dari zona nyaman kamu, semesta memaksa kamu keluar dari comfort zone kamu, supaya kamu bisa lebih menjalani hidup yang memang selaras dengan misi jiwa kamu, hidup yang membahagiakan, hidup yang penuh keberanian, dan hidup yang akhirnya membukakan pintu-pintu, let's say pintu berkat, pintu rezeki, pintu kebahagiaan. Tapi aku lihat di bulan Juli tuh kamu akan lebih sadar sih, apa yang kamu mau dan apa yang kamu gak mau, dan siapa yang mau kamu perjuangkan dan mana yang tidak, dan mimpi-mimpi atau harapan apa yang mau kamu usahakan dan mana yang tidak. I love this energy. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalau gitu, berarti nomor 3 atau pisang sudah, nomor 2 atau orange, jeruk sudah, dan nomor 1, apple atau apel sudah. Berarti semua yang sudah aku sampaikan ini, semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh iya, aku mau sounding sedikit kalau sepanjang bulan Juli sebetulnya ada promo buat personal reading kalau kalian tertarik. Dan kode promonya itu ada di Instagram. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.